warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Di tengah pandemi COVID-19, kita harus makan makanan yang bergizi, rajinlah berolahraga, minum vitamin, dan tetaplah di rumah. Karena kondisi seperti ini, maka ibu akan mengajar secara online. Dan anak-anak pun tetaplah belajar di rumah. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas materi yang ini. Materinya adalah Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembang kerajaan panjang di bawah pemerintah Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang berkembang dengan baik dan berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantu Sultan Hadiwijaya adalah Kiai Ageng Permanahan, Kiai Gede Pemanahan. Untuk menghargai jasa-jasanya, Kiai Gede Pemanahan diangkat sebagai Bupati Adipati di Mataram. Putra Kiai Ageng Pemanahan, Raden Bagus Danang Sutawijaya diangkat oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dan diganti Pangeran Benowo, merupakan raja yang lemah. Sutawijaya yang menggantikan ayah makin mengkuat kekuasaan hingga Istana Pajang jatuh ke tangannya. Sutawijaya segera memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke Mataram. Menjadi raja pertama Kerajaan Mataram dengan gelar Penembahan Senopati, Ing menjadi raja pertama Alagi Saidepanatagma dengan pusat kerajaan di Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Penembahan Senopati digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Mas Jolang digantikan oleh putra yang bernama Mas Rangga atau Sultan Agung. Berikut prestasi yang dicapai Sultan Agung Hanyokrokusumo. 1. Memperluas daerah kekuasaan hingga meliputi Jawa, Madura. 2. Mengatur dan mengawasi wilayah yang luas langsung dari pemerintahan pusat. 3. Melakukan kegiatan ekonomi. 4. Melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran. 5. Mengubah perhitungan. 6. Menyusun karya sastra. 7. Menyusun kitab undang-undang. Di Kerajaan Mataram dikenal ada beberapa kelompok. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kaula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal. Raja adalah pemilik tanah besar seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai panatagama, pengatur kehidupan keagamaan. Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bidang kebudayaan di Kerajaan Mataram maju dengan pesat. Berkembang seni bangunan, ukir, lukis, dan patung. Kreasi-kreasi para seniman terlihat pada pembuatan gapura-gapura serta ukir-ukiran di istana dan tempat ibadah. Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Contohnya, di Mataram diselenggarakan perayaan sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Membunyikan gamelan Kiai Nagawila dan Kiai Guntur Madu. Juga diadakan upacara gerebeg. Diadakan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, 1 Syawal, Idul Fitri, dan 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Mataram bersifat agraris. Dibuktikan dengan usaha memperluas daerah persawahan, pemindahan petani ke daerah Karawang yang subur pada masa pemerintahan Sultan Agung. Kerajaan Mataram mengembangkan daerah
persawahan yang luas dari Dr. Jan Post dan Peter Franzen melaporkan bahwa Jawa bagian tengah adalah daerah pertanian yang subur dengan hasil utamanya beras. Pada abad ke-17, Jawa menjadi lumbung padi hasil pertanian yang lain, yaitu kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Bukit Imogiri. Sultan Agung digantikan putranya yang bernama Amungkurat I. Amungkurat I mengizinkan Belanda membangun benteng di Mataram. Hal tersebut membuat wibawa kerajaan Mataram jatuh ke negara-negara taklukan kerajaan Mataram. Tidak segan-segan memberontak, Amungkurat I wafat di Tegalamrung 1677. Pada waktu mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tagalarung, Amangkurat I diganti oleh Amangkurat II 1677 sampai 1703. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah kerajaan Mataram. Akhirnya Amangkurat II menyingkirkan ke daerah perdesaan dan membangun ibu kota Mataram yang baru di desa Wonokerto yang kemudian diberi nama Kartasura pengganti Amangkurat II. Secara berturut-turut adalah Amangkurat III 1703-1708, Pakubuwo I 1704-1719, Amangkurat 1726, dan Pakubuwo II 1703 dan 1749. Pada tahun 1755 dengan campur tangan POC, kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah dengan melalui Perjanjian Giyanti. Berikut isi Perjanjian Giyanti. 1. Kesultanan Yogyakarta atau Yogyakarta Hadiningrat diperintah oleh Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I. Kasuhan Surakarta atau Kesunan Surakarta diperintah oleh Sri Susuhan Pakubuwo III. Dengan campur tangan POC juga pada tahun 1757, kerajaan Mataram terpecah belah melalui Perjanjian Salatiga. Kerajaan Mataram menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunan Surakarta, Kapitaten Kapukalaman, dan Kadipaten Mangkunegara. Sekian dari Ibu penjelasan ini. Sekian pembelajaran dari Ibu. Bisa bertanya lewat via email atau WA. Ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anakku lewat Google Classroom. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.